Renungan hari ini, kedekatan dengan Allah bergantung kepada pilihan kita. Dalam Yakobus 4 ayat 8a dikatakan seperti ini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mengembangkan persahabatan dengan Allah tidak terjadi secara kebetulan. Itu dibutuhkan kerinduan, waktu, dan tenaga. Landasan utama bagi persahabatan yang lebih dalam dengan Allah adalah kejujuran sepenuhnya. Di dalam Alkitab, sahabat-sahabat Allah jujur mengenai perasaan mereka. Dengan seringkali mereka mengeluh, mengkritik, menuduh, dan berargumentasi dengan pencipta mereka. Allah dengan sabar mendengar tuduhan Daud tentang ketidakadilan, pengkhianatan, dan hal ditinggalkan. Allah tidak menghukum Yeremia ketika ia menyatakan bahwa Allah itu telah memperdayai dia. Ayub dibiarkan menyatakan kepahitannya selama penderitaannya, dan pada akhirnya Allah justru membela Ayub karena bersikap jujur dan menegur teman-teman Ayub karena memberi pernyataan yang salah. Kita harus jujur kepada Allah dengan menyampaikan perasaan kita yang sebenarnya, bukan apa yang kita pikir seharusnya kita rasakan atau katakan. Mungkin kita perlu mengakui kemarahan dan kepahitan yang tersembunyi terhadap Allah untuk beberapa hal dalam hidup kita, di mana kita merasa diperdaya atau dikecewakan oleh Allah. Kepahitan merupakan penghalang terbesar terhadap persahabatan dengan Allah. Tetapi melepaskan kemarahan kita dan menyatakan perasaan kita kepada Allah merupakan langkah pertama untuk penyembuhan. Yang kedua, kita harus memilih untuk taat kepada Allah di dalam iman. Kita harus mempercayai hikmat Allah dan melakukan apapun yang Dia firmankan, meskipun kadang kita tidak memahaminya. Kita menaati Allah bukan karena kewajiban atau ketakutan atau paksaan, tetapi karena kita mengasihi Dia dan percaya bahwa Dia mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Kita ingin mengikut Kristus karena rasa syukur atas semua yang telah Dia kerjakan bagi kita. Dan semakin dekat kita mengikut Dia, semakin dalam persahabatan kita dengan Dia. Dalam Yohanes 15 ayat 9-11 dikatakan seperti ini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yesus mengharapkan agar kita melakukan hanya apa yang Dia kerjakan dengan Bapa. Yesus melakukan apapun yang Bapa minta Dia lakukan di dalam kasih. Yesus meminta kita untuk mengasihi sesama kita, menolong orang-orang yang membutuhkan, membagi kekayaan kita, menjaga hidup kita tetap suci, memberikan pengampunan, dan membawa orang lain kepadanya. Kasihlah yang memotivasi kita untuk taat kepada Dia dengan segera. Persahabatan yang akrab dengan Allah adalah suatu pilihan, bukan kebetulan. Kita harus dengan sadar mengupayakannya. Kita bisa saja memiliki kerinduan akan Allah pada masa lalu, tetapi kita telah kehilangan kerinduan tersebut. Inilah masalah yang dihadapi orang-orang Kristen di Efesus, yakni mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka melakukan semua hal yang benar, tetapi karena kewajiban, bukan karena kasih. Mari kita meminta kepada Allah supaya mengobarkan hati yang penuh dengan kerinduan itu. Mari kita sepanjang hari berdoa seperti ini. Yesus yang terkasih, lebih dari apapun aku ingin mengenal Engkau lebih dalam. Tidak ada yang lebih penting daripada mengembangkan satu persahabatan dengan Allah. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih.